Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke, gimana kawan-kawan ya? Dompet kalian masih bertahan atau bagaimana nih dengan kondisi market yang seperti ini gitu kan ya? Mental masih aman, masih terjaga. Semoga saja kalian dalam kondisi waras semua ya kawan ya. Amin. Nah, tetap aja secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama nih ya kan. Kinerja daripada altcoin teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri lah dari sektor Bitcoin gitu kan, Ethereum, dan ya secara overall teman-teman ya. Mayoritas sih hari ini teman-teman ya sekitar berapa ya, 70%-an itu masih dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta. 30% udah mulai menunjukkan perform untuk recovernya gitu kan. Oke, sebenarnya di sini teman-teman ya, kita akan membahas salah satu altcoin yang cukup apa ya, yang cukup tua teman-teman, yang memiliki holder yang cukup banyak juga. Apakah prospeknya ini nanti ke depannya akan bagus apa enggak gitu kan. Nah, secara overallnya teman-teman ya, kita akan membahas perihal si Cardano kali ini ya. Nah, Cardano ini kalau kita lihat hari ini kan dia koreksi tuh ya kan, koreksi sebesar 1,16%-an teman-teman secara overallnya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, dari all time high dia teman-teman ya, dari all time high dia saat ini udah turun lumayan dalam gitu ya kan. All time high-nya itu di kisaran kepala 3 dolaran teman-teman ya, dan dia saat ini berada di bawah 1 dolar. Nah, kemarin waktu harga Cardano itu sempat menyentuh di area 1 dolar, itu banyak sekali yang FOMO ya, banyak sekali yang FOMO yang masuk dan akhirnya sangkut saat ini teman-teman ya. Ingat ya, FOMO dan takut ketinggalan itu sangat-sangat berbahaya. Kalian harus tetap dior gitu teman-teman ya. Nah, saat ini sebenarnya teman-teman ya, saat ini Cardano itu udah kembali lagi turun dari ya, mendekati price low-nya dia gitu teman-teman, di area 0,36 itu adalah price low daripada si Cardano teman-teman ya. Untuk saat ini kan Cardano berada di area 0,6. Nah, sebenarnya saat seperti inilah ya yang momentum pas untuk kita melakukan DCI ya. Ingat konteksnya, jangan pernah masuk saat dia udah ngepam teman-teman ya. Saat dia udah ngepam seperti kemarin waktu dia menyentuh di area 1 dolaran. Banyak yang masuk dan akhirnya sangkut ya. Kebalik teman-teman, di saat harganya udah terjadi koreksi seperti ini. Koreksi ini cukup sehat. Kenapa saya bilang ini cukup sehat si Cardano koreksinya? Ya karena gini teman-teman ya, secara kasat mata, secara overallnya altcoin itu mengalami penurunan semua gitu teman-teman ya, rata-rata dia mengalami penurunan semua. Makanya di sini saya bisa katakan ini cukup sehat untuk penurunan Cardano karena faktor market yang pertama teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini yang perlu kita ketahui adalah di mana Cardano dan Dogecoin itu mengincar pemulihan bullish teman-teman ya. Oke, kita nggak akan membahas tentang Dogecoin, tapi kita akan fokus ke Cardano teman-teman ya kali ini. Nah, kita ketahui bersama lah kalau Dogecoin itu memang memiliki backingan yang cukup kuat, yaitu Elon Musk. Targetnya di area 1 dolar teman-teman ya. Tapi kan sampai saat ini belum terrealisasi tuh target Dogecoin ke area 1 dolar. Oke, kita akan bahas atau fokuskan ke Cardano kali ini. Nah, jadi para analis itu memperkirakan nih potensi rebound untuk si Cardano. Nah, dengan tren pasar kripto yang lebih luas, tentunya dengan dukungan market yang jauh lebih besar lah ya, secara overall exchange gitu teman-teman ya, dan tentunya dengan kinerja Bitcoin yang membaik gitu kan. Nah, sejalan dengan tren pasar kripto yang lebih luas, Cardano dan Dogecoin menunjukkan tanda-tanda potensi pemulihan dengan para analis tetap optimis ya. Di mana pasar kripto saat ini kan sedang dalam lintasan dilematik, ya kan? Dah market cap dari sektor kripto itu naik turun dari 2,6, 2,7 ya, yang all time high, bukan all time high ya, tertinggi ya teman-teman ya, itu di area 3 triliun something lah ya. Nah, jadi Cardano itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pelajari lebih lanjut teman-teman. Oke, kita bahas nih Cardano. Nah,
Selama beberapa hari terakhir, Cardano mengalami tren penurunan yang memicu kekhawatiran dan kehati-hatian di kalangan para investornya. Di mana minggu lalu itu Cardano sempat menyentuh di area 0,5 something, teman-teman, hampir menyentuh di harga terendahnya kembali. Oke. Cuman orang-orang yang positif ya, dalam tanda kutip masih bullish gitu terhadap Cardano, mungkin memanfaatkan penurunan dari Cardano itu untuk melakukan DCI ya, atau dollar cost average. Nah, terus di sini kalau kita lihat bersama-sama, si Cardano itu juga sejalan dengan kebangkitan pasar kripto yang lebih luas. Jadi saat market itu mulai recover, Cardano juga mengikuti nih pola recovernya, ya kan? Saat market sentimen sektor kripto itu memburuk, Cardano juga mengikuti pergerakan daripada penurunan atau keburukan daripada sektor kripto. Nah, menurut Amcrypto ya, Cardano saat ini berada pada garis trend support jangka pendeknya dengan yang menunjukkan titik kritis bagi pergerakan harga potensial. Agar pembalikan terjadi, ada perlu ya mencapai penutupan candle di area 4 jam di atas kepala 67, teman-teman ya. Terus faktor geopolitik yang mempengaruhi kepercayaan investornya. Jadi di sini meskipun prospeknya positif, teman-teman ya, ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi kepercayaan para investor si Cardano ini. Misalnya, ia menyatakan bahwa faktor politik yang lebih luas seperti ketegangan perdagangan Amerika Serikat saat ini ya. Memang perang dagang si Trump ini bangke banget itu ya. Kemarin waktu awal-awal teman-teman Donald Trump menjabat memang mantap jiwa ya, market langsung recover dan sebagainya, regulasi udah semakin jelas ya kan. Pelonggaran daripada sektor kripto di Amerika Serikat ya, karena memang si Donald Trump ini juga support ya dalam sektor kripto gitu, teman-teman ya. Nah, akan tetapi teman-teman ya, dengan dukungan Donald Trump seperti itu, Donald Trump mengeluarkan statement untuk perang dagang, dalam tanda kutip menaikkan tarif, pajak dan sebagainya. Itu mengakibatkan market ya seperti ini. Kemarin kan sempat kita bahas hari ini ya, tadi pagi kalau nggak salah, China atau Tiongkok itu membuka gitu kan, jika ingin mendiskusikan tentang ini, stop Amerika Serikat untuk melakukan ya pemalakan dan sebagainya. Intinya seperti itu. Nanti ada win-win solution ya kan. Jadi kalau Tiongkok dengan US nanti menemukan jalan tengah, teman-teman, kesepakatan, mungkin ya kan market ini akan membaik kembali dan tentunya Cardano bisa recover juga gitu, teman-teman ya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, si dapat mempengaruhi kepercayaan investor, menghambat terobosan hingga dinamika perdagangan ini stabil. Jadi kemampuan si Cardano untuk menembus level resisten utama mungkin tetap menantang teman-teman seperti itu, tapi nggak ada salahnya loh ya. Gini, target daripada si Cardano sendiri, teman-teman ya, targetnya adalah, nah, kita kembali dulu ke sini untuk melihat price target dan realistis daripada si Cardano. Nah, dengan circulating supply, si Cardano itu kan berada di area 35,2 billion dollar, teman-teman ya. Kemungkinan sih untuk masuk ya, kembali lagi menyentuh ATH-nya ya, itu masih possible untuk si Cardano, teman-teman ya. Dengan tanda kutip perkembangan daripada Cardano yang cukup positif dan makroekonomi yang positif juga, dan tentunya teman-teman ya, kinerja daripada sektor kripto itu yang baik, maka di sini Cardano memiliki potensi, teman-teman ya, untuk mengalami recover harga ya kan. Nah, Bang, kalau untuk jangka panjang apakah kita membutuhkan banyak Cardano? Enggak, teman-teman ya. Kalau untuk jangka panjang sebenarnya 10 sampai 50 Cardano, itu minimal 10 ya sampai 50 Cardano itu udah lebih dari cukup gitu, teman-teman ya. Untuk jangka panjangnya mungkin sampai tahun 2028 atau di tahun 2030 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kalian untuk jangka pendeknya mengejar sesi ya, para analis kan masih bullish tuh. 2025 masih akan terjadi alt season gitu kan. Nah, kalau kalian masih positif untuk mengejar alt season di tahun ini, teman-teman ya, kalian bisa melakukan DCI untuk si Cardano. Mungkin dengan valuasi value kalian $100 sampai $200 sih udah lebih dari cukup ya. Semisal harga Cardano saat ini kan di kepala 6. Kalian masuk dulu tuh ya, $20 atau $25. Oke, Cardano turun sampai kepala 5, masuk lagi, hantam lagi $25 dan seterusnya sampai value atau uang yang kalian buat di CI Cardano itu habis ya kan.
Setelah itu kita tinggal menunggu running profitnya dalam tanda kutip adalah dimana kalau keadaan market ini semakin positif teman-teman ya. Mengingat perkembangan Cardano di sini juga positif sebenarnya ya. Cardano adalah token tua tapi memiliki prospek yang cukup bagus sebenarnya teman-teman ya. Meskipun lambat untuk perkembangannya, tapi dia ya bisa dikatakan adalah salah satu koin yang cukup kuat ya tembok pertahanannya karena mengacu pada serangan-serangan yang terjadi terhadap Cardano bisa ditepis juga gitu kan. Nah, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Cardano dan semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.